Awalnya 1 minggu itu saya keliling di daerah Jogja, Klaten, dan Solo. Untuk di daerah Jogja itu saya bertempat di Babarsari selama 3 hari, kemudian 1 hari di Klaten, dan sekitar 4 hari di Solo. Kalau kamu butuh info update seputar peluang usaha, serba-serbi bisnis kuliner, inspirasi bisnis, dan kisah sukses pelaku usaha, stay tune di channel YouTube TV Bisnis. Video ini dipersembahkan oleh Dikemas Rumah Kemasan, Your Creative Packaging Solution. Halo, perkenalkan nama saya Ardi selaku pengelola dan pemilik kedai kopi yang bernama Kabar Kopi yang beralamat di Sidorejo, Gadungan, Wedi, Klaten, depan Tongseng Ayam Rumah Makan Buparto. Dan untuk konsep dari kedai Kabar ini, saya berkonsepkan sebuah mobil atau bisa disebut kopi keliling. Nah, idenya itu sebenarnya dulu saya pernah bekerja di sebuah restoran. Tapi menggunakan espresso mesin. Nah, sekarang saya belajar menggunakan metode manual brewing dan cold brew. Sebelumnya saya bekerja di kapal pesiar di Amerika. Nah, akan tetapi di masa pandemi ini saya belum mendapatkan jadwal panggilan lagi untuk berlayar. Makanya saya bikin usaha kedai kopi ini untuk sambil menunggu saya mendapatkan panggilan lagi untuk berlayar. Nah, untuk kopinya sendiri saya memakai kopi dari Temanggung, ya. Kopi saya disuplai dari The Bread Coffee Solo. Itu saya memakai kopi Temanggung. Prosesnya adalah honey. Dan saya disuplai juga dari Senja Coffee. Nah, Senja Coffee itu sendiri adalah pengemas atau produksi kopi yang sudah matang dikirim ke Kabar Kopi, dan saya untuk proses pemasarannya. Untuk kedai ini sudah berjalan selama 6 bulan. Di bulan pertama itu saya buka di bulan Juni. Awalnya 1 minggu itu saya keliling di daerah Jogja, Klaten, dan Solo. Untuk di daerah Jogja itu saya bertempat di Babarsari selama 3 hari, kemudian 1 hari di Klaten, dan sekitar 4 hari di Solo. Nah, kemudian karena di masa pandemi ini kurang perizinan juga kurang disetujui, maka saya beralih, saya stay untuk buka di depan rumah sendiri di Sidorejo, Gadungan, Wedi, Klaten. Untuk unggulan kopi dari kedai Kabar adalah kopi lemon. Kopi lemon adalah kopi robusta yang bercampur dengan lemon dengan cita rasa yang pahitnya robusta bercampur dengan asamnya lemon, dan menjadi satu cita rasa yang khas dari pahit dan asamnya lemon tersebut. Di kedai kopi saya juga menyediakan menu non coffee. Saya mempunyai teh, saya bikin sebuah es coklat, red velvet, black oreo, ada juga es sableng atau es teler. Kenapa es sableng saya populerkan menyerupai es teler? Karena untuk peminat di kalangan wilayah saya ada yang suka buah-buahan, jadi saya berkolaborasi antara kopi dan buah agar peminat juga suka datang ke kedai kopi Kabar Kopi. Untuk target sendiri saya menargetkan kalangan anak muda, ya termasuk ya teman-teman saya kadang main ke kedai saya, karena saya bikin kedai mini di depan rumah saya. Depan rumah saya juga ada warung legend namanya Tongseng Ayam Buparto. Seperti itu, jadi bisa untuk saling support antara warung depan rumah saya dan untuk kedai Kabar Kopi tersebut. Untuk strategi pemasaran saya menggunakan media sosial, saya menggunakan Instagram, bisa dicari di @kabarkopi. Awal mula saya
mengambil foto produk saya foto yang bagus seperti itu, saya posting ke Instagram, saya share ke teman-teman biar banyak orang yang tahu akan hadirnya Kabar Coffee ini. Dari Senja Coffee, saya mengambil kopi Temanggung, yaitu Robusta Wine dan Robusta Natural. Ada pun juga kopi Temanggung yang saya pakai Arabica, yaitu Arabica Wine. Itu berasal dari Temanggung juga, tepatnya di Gintung, itu di alas perhutani. Itu ketinggiannya sekitar 1.700 di bawah permukaan air laut. Itu benar-benar petik merah yang bijinya bagus atau juga bisa disebut grade A. Untuk keinginan dan harapan ke depan, semoga kedai Kabar Kopi bisa berkembang. Dengan saya berangkat lagi berlayar, mengumpulkan modal, saya ingin kedai kopi ini berubah menjadi coffee shop yang banyak dikenal orang, yang banyak dikunjungi masyarakat, banyak peminatnya, karena kualitas dan cita rasa yang bisa dinikmati oleh semua orang. Dalam sehari untuk produk kopi itu sendiri, rata-rata saya bisa menjual sekitar 30 cup. Untuk yang non coffee mungkin dalam sehari hanya 5 atau 10. Untuk pengalaman di kopi, dulu saya pernah bekerja di sebuah restoran, tapi itu menggunakan espresso mesin. Tapi untuk saat ini saya memakai mobil yang saya renovasi menjadi bar, sebuah bar. Itu saya menggunakan metode manual brewing dan cold brew. Untuk manual brewing sendiri saya memakai alat V60 dan Vietnam drip. Kebanyakan kalangan di wilayah saya di daerah Klaten penyuka kopi susu ya. Untuk kesulitan perjalanan saya selama membuka kedai ini, hambatannya hanya yang pertama ya hujan. Itu karena saya berkeliling tanpa menggunakan tenda, jadi seperti itu kebanyakan orang membeli take away seperti itu. Dan untuk saat ini saya alhamdulillah bisa membuka di depan rumah, saya bikin kedai mini seperti itu.